Tadi ada yang nggak masuk nggak? Siapa namanya? Atala. Habis itu? Nggak masuk atau sakit? Nggak tahu, nggak ada kabar. Izin. Satu aja berarti ya? Nah, jadi hari ini Bapak mau melanjutkan materi yang kemarin. Bapak pernah masuk ke sini kan kemarin ya? Masih ingat nggak Bapak bahas apa kemarin? Polusi udara. Betul. Lagi yang ingat nggak kemarin? Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Tapi sebelum lanjut kita nyanyi dulu lah ya. Bapak tawarkan nyanyi lagu apa? Lagu nasional kita tuh. Ada Indonesia Raya, Garuda Pancasila. Mana yang muda? Buat kalian. Indonesia ya. Karena rata-rata Indonesia ya, kita berdiri dulu ya. Berdiri semua. Ada yang memimpin? Mbak Kanaya. Bisa nggak? Bisa dua. Bisa nggak? Tapi udah hafal lagunya? Yang kemarin? Ya, depan lagi ya? Ya, depan yuk. Tepuk tangan dulu dong. Satu, dua, tiga. Indonesia Raya. Bapak mau review materi yang sebelumnya dulu ya. Soal tadi kan ada yang soal sampah ya, soal polusi juga. Kemarin ada yang sedikit lagi dah apa pembahasannya selain itu, detailnya ya. Baru kita lanjut karena kita lain dulu ya. Bentar, Bapak tanya dulu biar kalian ingat. Soal sampah, dampak yang paling terasa di sekolah itu kalau ada sampah apa? Pakai kata-kata yang sopan ya, kayak kemarin ya. Banyak lalat, Banyak penyakit. Nah, setelah ini kita tuh ada pembahasan yang lebih spesifik. Nah, Bapak mau ingatkan kalian ke kejadian ini. Dia rata-rata tahun terakhir berapa ya? Rata-rata paling tua di sini umurnya berapa? 11 pernah ada ngalamin itu enggak? Kabut asap? Pernah. Udah sekolah belum?
Belum. Ada. Waktu SMA, sekolah Bapak tuh sampai libur. Ada yang pernah ngalamin? Belum ya? Belum, langsung tapi jangan. Ada yang nonton film Filipin kan ya? Pas waktu itu tuh, pas zamannya Bapak, 2019. 2016, 2017 lah ya. Saya lahir. Itu tuh sekolah Bapak tuh sampai libur. Sehari atau 2 hari nggak salah. Itu tuh semuanya pakai masker. Nah, Bapak mau tanya dulu. Pas kabut asap waktu itu, kalian tuh lebih banyak di rumah atau keluar? Keluar. Keluar naik sepeda. Bapak nggak tahu alasannya kenapa lebih banyak yang di rumah? Angkat tangan. Oh ya, sebelum lanjut semuanya biar diam dulu. Biar semuanya teratur. Kalau mau berpendapat angkat tangan, terus yang lain dengarkan ya. Misalkan abang yang siapa namanya? Alfarezi mau berpendapat, angkat tangan, yang lain dengarkan sampai Alfarezi itu selesai menyampaikan pendapatnya, baru gantian yang lain. Oke? Selain itu nanti kalau misalkan Bapak ngomong, diam dulu sebentar. Kalau memang ada yang berpendapat, tidak apa-apa. Bilang, Pak, izin potong boleh tidak Pak? Kayak gitu. Oke? Oke, kita lanjut. Tadi pertanyaan terakhir. Kenapa kita lebih banyak di rumah waktu pas kabut asap? Biar tidak Nah, siapa namanya? Jadi wapres berarti ya. Nah, gimana? Terus kenapa kalau banyak asap? Ada lagi yang lain punya pandangan? Ya, yang belakang dulu ya. Bang siapa? Pagi ya? Gimana Bang? Bisa membuat mata berair lalu batuk-batuk, sesak napas. Sesak napas. Terus, itu kan pendapatnya yang dulu pernah merasakan tahun 2016. Apa rasanya waktu pas kabut asap? Yang betul-betul kalian udah rasakan. Kan tidak semua orang. Tadi katanya ada yang sesak napas ya? Sesak napas. Ada yang merasakan waktu tahun 2016 sesak napas? Baru Ada yang contoh matanya berair? Ada enggak? Matanya berair. waktu itu baru 1 bulan. Apa? Itu baru lahir. Oh iya enggak? Oh. Baru 1 tahun. Terus kedua, menurut kalian sekarang itu di Pontianak tuh makin panas atau makin dingin? Nah, kita bahas ya kenapa kita di Ponti itu bisa makin panas. Poti, mikum. Nah, di pembelajaran sekarang, Bapak tuh menyampaikan ke kalian sebenarnya Itu belajar. kabut asap, terus cuaca kita yang makin kayak panas kayak gitu ada penyebabnya sekarang. Makanya kita tuh bakal di pembelajaran kali ini kita ngulik tuh kira penyebabnya apa, terus gimana setidaknya tidak makin parah. Nah ini dia. Ini tadi yang disampaikan sama abang yang di belakang. Kalau kita di pembelajaran kali ini kan kita akan bakal belajar soal jejak karbon. Dari nyampaikan belum soal jejak karbon? Nah, jejak karbon itu sumbernya dari mana nanti? Coba lihat. Kalau dari gambar ini ada yang bisa menyimpulkan enggak? Coba perhatikan dulu slide yang ini. Ada anak tuh pakai masker. Tadi tuh ada yang katanya sakit nafas atau sesak nafas. Terus tuh ada sampah. Terus ada teks tuh bilang sampahnya masuk ke sungai. Ada yang bisa ngambil kesimpulan? Apa? Ada yang bisa ngambil kesimpulan. Pertama, kesimpulan apa yang bisa didapat dari gambar ini? Belum ada? Silakan Mbak. Karena orang sering membuang sampah sembarangan dan sering menggunakan bensin dan kendaraan bermotor. Terus? Ya betul. Kurang lebihnya kita akan bahas ke situ ya. Bapak tuh mau kasih gambaran kayak kemarin. Nih, ini kan ini gimana tau kan?
Nah, ini before-nya ya, ini sebelumnya ya. Tapi kalau misalkan kita, nah, betul. Ini beda nih, kalau kemarin kan sampah. Nih, ini hanya gambaran aja. Kalau kalian tuh pertama, itu pokoknya pada kemana tuh? Bisa aja kan? Bapak mau nanya, kalau semisal nih, kalian kayak gini, apa yang kalian rasakan waktu belajar? Cuman kan? Pernapasan terganggu. Gimana bang? Oke, terus? Banyak debu. Abang yang belakang siapa namanya? Ya. Renan. Cuma ada bang Renan? Bau. Gini bau. Oke, kita lanjut ya. Jadi kan tadi kan mungkin pada masih bingung ya sebenarnya jejak karbon itu apa? Nah, inilah jawabannya. Jadi yang namanya jejak karbon itu semua yang disebabkan dari ini. Ada asap motor. Misalkan nih kalian, ini kan misalkan ada lampu nih. Kalian tuh gunakan tuh nggak pernah matikan atau nggak terpakai. Ataupun sampah-sampah plastik kalian itu, kalau misalkan tuh kalian tidak mengelolanya dengan betul, jadilah kena jejak karbon. Ada yang tahu nggak sebenarnya karbon itu apa? Nggak tahu? Ada nggak? Tadi Bapak ada menyinggung soal. Nah, paling gampang aja lah. Kalau namanya karbon itu pasti dekat dengan yang namanya asap. Jadi semua benda-benda yang kecil yang ada di entah meja atau apapun itu, kalau dia dibakar terus berasap, itulah yang namanya karbon. Nih kesimpulannya di akhir. Semakin banyak jejak karbon kita berarti membuat bumi kita jadi nah, makanya tadi bisa menjawab. Jadi kenapa Pontianak tuh bisa makin panas? Gara-gara bukan, itu kan hasilnya. Hanya jejak karbon. Betul, jejak karbon itu dari apa aja? Iya, betul. Nah, Bapak mau nanya habis ini. Di sini rata-rata pas di sekolah tuh pakai apa aja? Motor, mobil? Ada yang pakai itu enggak? Sepeda listrik enggak? Nggak ada kelas 5 kita mau pakai sepeda. Hanya 6. Di sini kalau itu bawa air minum tuh botolnya kayak gimana? Yang Tumbler. tumbler. Oke. Menurut kalian, misalkan Bapak kasih contoh ya, ada yang pernah lihat botol aqua ada? Dengan tumbler, kira-kira lebih aman yang mana? Tumbler. Karena apa? Dia bisa gunakan berkali-kali. Kalau botol aqua terbuat dari plastik. Iya, pintar. Berlanjut Bapak, kita kembalikan dulu. 1, 2, 3, 4. Ini bagi 2 aja ya. Jangan cukup. Bagi 2 dulu, kalau memang ada kelebihan nanti Bapak kasih. Saya mendapat Halo.
Jawa. Oke, sambil kawan satu mejanya, coba kalian baca kasus. Bacakan satu orang ya. Satu yang membacakan. Silakan Bang, bacakan. Studi kasus jejak karbon yang di sekolah. Coba. Siapa yang membacakan? Silakan Yang sini coba. Yo, bacakan ya. Status kasus jejak karbon di sekolah. Setiap hari banyak siswa membeli minuman kemasan plastik sekali pakai. Setelah diminum, botol dibuang dan menumpuk sekitar sekolah. Selain itu, ada siswa yang diantar naik motor meskipun jarak rumah sangat dekat. Asap kendaraan mencemari udara dan memperparah pemanasan global. Guru menjelaskan bahwa kebiasaan kecil ini ternyata meninggalkan jejak karbon yang cukup besar, membuat lingkungan tercemar dan suhu bumi meningkat. Sekolah ingin menerapkan aturan baru, membawa water minum sendiri, berjalan kaki atau bersepeda jika rumah dekat. Namun tidak semua siswa setuju dengan aturan tersebut. Ada yang merasa repot dan kurang nyaman. Pertanyaannya kritis. Apakah aturan ini baik? Mengapa? Tuliskan pendapatmu di halaman diskusi. Perwakilan yang bikin boleh. Saya pikir. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, tadi kan udah dibacakan sama kawannya ya. Soal studi kasus jejak karbon di sekolah. Sekarang coba balik lembar kerjanya di bagian identifikasi masalah. Coba kalian jawab sama kawan sebangku kalian. Yang pertama, dari bacaan tersebut, apa masalah utama? Terus yang kedua, tadi kan udah sebutkan semuanya, harus ingat lah ya. Sebutkan kebiasaan siswa atau kita lah ya, yang menyebabkan masalah lingkungan. Soalnya yang teman-teman loh, nggak tahu kan? Nah, coba kerjakan dulu. Terus nanti Bapak pengen tahu apa jawaban dari kalian. Waktunya maksimal 2 menit ya, gampang tuh. Ya ya.
Nah ya coba sekarang siapa mau masuk ke Bapak dari bacaan tersebut, aku sebenarnya masalahnya. Jangan gak boleh lagi bang. Coba yang lain. Kakak? Halo? Masalah utama kah? Ya masalahnya. Tadi kan kita udah Mau sampai sembarangan cepat angkat tangannya. ngomongin Tahu soal aku. masalahnya. Aku udah tahu nih. Dia tadi yang ketangkap. Selain Gibran, nah, kemana bang? Siapa namanya? Asep. Oh iya. Kemana bang? Masalahnya? Masalahnya apa? Dari mana tahu tuh masalahnya Asap? Asap aja di situ. Terus kalau misalkan masalahnya Asap, yang dua jawaban abangnya apa tuh? Kebiasaan apa yang paling muat kita terjadi bermasalah? Paling apa ya? Kalau kaitannya dengan yang tadi apa? Tahu, aku tahu. Ini bukan ya? Berbahaya rumah aku. Banyak kelewat. Coba yang lain dulu. Coba yang lain. Ya, Bang Gibran juga. Gimana? Oke, biar dapat jawabannya kita coba lanjut dulu ya. Sambil kita pastikan jawaban yang udah ditulis itu betul atau enggak. Sekarang lanjut ke video yang kedua ya. Ini kalau video jangan juga sama kawan sebelumnya ya. Itu udah Bapak jelaskan tadi. Apa yang jejak karbon? Coba jelaskan dengan bahasa sendiri. Yuk, coba dikerjakan dulu. Kita langsung nyala ya, pakai. Soalnya ini ada tugas kelompok nanti yang belum bisa nanti ya. Sekarang coba Bapak tanya tadi dari yang udah Bapak jelaskan, apa yang dimaksud jejak karbon? Selain Abang Gibran sama Abang di belakang. Ya kan anak-anaknya mana? Dari oke, Bapak tunggu bukakan lagi seleksi dulu ini. Nih. Udah kan? Sekarang coba jelaskan ke Bapak. Jejak karbon itu apa? Jangan-jangan manusia langsung suka makan manusia. Tidak faktor yang kita tinggalkan sehingga membuat bumi demokrasi bumi panas. Tadi tuh ada yang semacam di anak panas. Nah, terus itu kan ada tulisannya kan? Itu yang Bapak tanya tadi kan sama kalian, kayak menggunakan botol, kamu pakai kendaraan. Kan aku menolak selain menolak. Nah, itu dampaknya dari pakai apa? Menolak. Ya, Bilang. yang kakak apa? Coba jelaskan ke Bapak. Yang dua, menggunakan botol plastik sekali pakai. Dampaknya belum
Terus yang kedua, kalau dia misalkan nih, ada kalau kali yang dekat dia tuh malah pakai itu Membuang. Oke, coba Bapak dulu ya. Jadi gini, kita bisa murahkan kayak tadi tuh nanti ada itu panas, terus kabut asap, cara-cara itu ada di sini. Kita pakai metode yang namanya 4M. Ada yang bisa bacakan coba lah? Bang Bukan bacakan. Jadi cara mengurangi jejak karbon itu dari apa? Suaranya? Contohnya, kalau di sekolah kita, apa contohnya? Ngomong. Terus dia. Nah, terus yang kedua apa? Menggunakan apa? Menggunakan kembali itu kayak gimana maksudnya? Iya, contohnya kalau misalkan apa belanja? Boleh. Terus yang ketiga. Uang yang belakang. Daur ulang. Nada ulang kayak gimana? Dari botol plastik bisa menjadi tempat pensil. Terus Dari kantong plastik bisa menjadikan tas. oke, terus yang terakhir. Kalian pernah ke itu enggak? Ke toko, dia tuh sekarang udah nggak pakai plastik lagi. Ada? Nah, itu pakai dia kan ada nawarkan itu ya. Jadi ini lah itu. Jadi kalau kita ingin mengurangi jejak karbon, salah satu itu ganti apa nih? Pakai tas kain. Itu namanya kalau tas kain itu bag ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau mengurangi biar anak itu tidak mampu panas, apa salah satunya? Satu ditulis. Tapi perhatikan dulu aja. Yang pertama apa? Mengurangi sampah plastik. Habis itu 4M. 4 meriam. dan kita lanjut aja ya. M. Ke bagian ini. Nah sekarang tuh yang di bagian tugas yang ini ada tugas kelompok tuh. Bagian pro dan kontra tuh Bapak coba jelaskan ya. Tadi kan kalian udah baca ya. Ada 2 kasus tuh. Bapak kasih contoh misalkan dari teks ini kan. Ada kawan kalian tuh yang bawa botol minum plastik. Terus yang kedua, kalian udah tunjuk tangan ya. Salah satu penyebab dari bencana musim panas itu dia itu sering pakai motor kendaraan. Nah, misalkan tuh kepala kalian siapa kepala kalian? Ini boleh itu buat aturan, buat yang dekat-dekat nggak boleh datang ke sekolah pakai motor. Pakai sepeda ye. Pakai sepeda, jalan kaki malah. Transportasi. Kedua, yang bawa botol minum tidak boleh yang pakai plastik, pakai tumbler. Nah, coba kalian isi, misalkan Bu Len, itu buat aturan kayak gitu. Kalian tuh setuju atau enggak? Setuju. Seru. Soalnya kemarin coba pas dulu kalau zamannya Bapak, kan ada yang setuju. Nah, coba kalian. Setuju, Bapak Pak. pengen, ada 2 pandangan. Kalau setuju itu alasannya apa? Kalau nggak setuju itu alasannya apa?
Setuju, bisa pergi sama-sama dengan teman. Ditulis dulu. Baru pergi. Bapak mau nanya, Pak, kenapa dari tadi ada jejak-jejak kaki? Karena yang namanya plastik, kalian tahu nggak kalau plastik itu bisa jadi kalau kayak misalkan daun itu cepat dia tuh bisa jadi tanah atau jadi penyuburan atau itu kayak plastik malah susah gitu. Beratus tahun dia baru bisa terurai. Tahu nggak 100 tahun berapa lama? Udah ya? Tadi? Ayo. Bapak, kenapa tadi yang kayak sekolah ada kaki-kaki raksasa? Ada manusia raksasa ke? Soalnya kalau kalian nggak jaga sekolah kalian jadi Alamak, ada raksasa. Nah, coba ya, siapa tahu datang manusia raksasa. Suruh dulu. Apa nih? Paling cepat. Kota adalah tambahan langka. Tambah langka. Oke. Biar Bapak bisa lanjut lagi. Sekarang siapa yang jawabannya setuju loh? Kakak yang bilang kan dari tadi. Ya.
Tegas balik lagi. Banyak omong nih ya. Ini. Iya kan, Ibu? Suaranya. Oke, yang nggak setuju sama ya kemana? Jadi menurut lu kan? Udah tetap gitu kalau gitu. Oke, ada lagi. Terus yang soal botol minum tadi ada yang setuju nggak? Misalkan kalian disuruh wajibkan pakai tumbler, nggak boleh pakai botol plastik. Setuju semua? Ada yang dari nggak setuju? Apa? Tadi misalkan Bu Leni itu mewajibkan kalian kalau bawa botol air minum tuh harusnya pakai tumbler, nggak boleh pakai botol plastik. Kalian semua setuju? Nggak ada yang nggak setuju? Oh, berarti mantap lah. Pakai sepeda. Saya. Nah, selanjutnya tadi ada di ya, kasih tahu ya. Untuk yang partnya Bapak mau langsung kalian tuh di sekolah. Masih katanya dalam bentuk apa? Misalkan di kantin. Apa yang bisa dikurangin? Apa yang bisa digunakan kembali? Apa yang bisa didaur ulang? Nah, pokoknya ya di sekolah. Sekarang banyak loh, ada kantin, perpus, sekolah, Aku nih suka ini. ya, Aku masih lomba ada yang ya terus. nah, kan di sini. Baik kita Kau bacakan soalnya. Memberi Saya contoh yang tadi dengan kalian ya, yang di kelas, perpus, kantin. Ya, pokoknya semua yang ada di sekolah. apa lagi? Ada yang mau Nah, sebelum Bapak tutup, itu kan ada kegiatan geodesia ya? Sebelum Bapak tutup, Bapak pengen kalian nanti itu pengen punya
Tekan dulu ya. Udah nggak mau presiden ini? Ya, itu baru apa? Apa ini? Apa ini? Nah, kawan teman tuh. Udah. Ini yang belum. Nah, ini yang belum. Udah sampai refleksi. Udah sampai refleksi. Kalian tahu nggak beliau makan apa? Oke, semua sebelum ini dulu yang kita bagi jadi dua ya. Kalian mau monyet. Makan apa? Nah, tapi nanti kita tahu-tahu jawab, saling jawab ya. Nanti yang mulai dari sini dulu, yang jawab sini. Terus sambung lagi. Tapi bakal berikutnya karena kita dari tadi kan ngomongin masalah. Nah, jadi kita mulai jadi awal. Bapak tunggu itu ya. Asal
udah lah. Kelompok yang bisa jawab nanti bapak kasih dia. Nanti ketemu dulu ya. Besok di perpus ya. Bisa jawab. kelompok yang awas media ada apa? Bapak kasih hadiah nanti. Nanti hadiahnya diambil di perpus ya. Oke. Nah aturannya intinya sampai dia tidak bisa jawab, hitungan ke berapa ya enaknya ya? Kalau hitungan ke 5 dan bisa jawab, ya itu berarti kalah ya. Oke. Kira-kira berapa orang menangnya ya? 1. 3. Nah ini cepet-cepetan juga ya, siapa yang cepat angkat tangan. Biasanya kan hitungan ke-3, sekarang hitungan ke-5 ya. Cepetan, biar kalian robot malah hitungan ke-10. Hitungan ke-10 nanti yang paling cepat dia yang mulai letter. 1, 2,
4 5 6 7 8 9 10. Lagi lagi. Tidak betul ini, makanya fokus. 1 2 3 4 5 6 7 yang ini kelompok pertama kakak ya sekarang bawahnya lagi bawahnya ya. Satu, dua, dulu. Tiga, 4 5 6 7 mulai ya. Berarti kalau mau bang siapa? Bang Ajat tadi. Sama kakak. Oke. Dan sekarang semuanya diam. Yang nyanyi cuma 2 kelompok aja ya. Mulai berarti dari siapa dulu? Sweet. Perwakilan berdiri. Sweet. Di sana guys. Biar lagi sana. Tuh, 2, 3. Nanti yang mulai dulu ya. Apa ya? Ngapain? Nyanyi. Oke. Aku cuma berdoa. Sudah siap kalian? 1 2 mulai yang ya. 3. Jadi asal buka. Dan kalian kan satu bambu melawan mereka berdua. Yang lainnya dia. Oke? Ada semuanya yang ngerti kan ya? Ya, siap. Juga ya, Pak. Aduh, pasti. Jarang ada yang
sekarang ikutin sampai semua aja. Dua, tiga, lima. Bukan belakang belakang. Satu, dua, tiga, lima. Satu, tiga, lima. Hah? Yang ini? Bisa ya? Oke. Udah siap? Sekarang semua mau jatuh doang. Udah siap? Yang ini? Oh, berarti dari dekat dulu ya? Ya. Dan apa ya? Mulai. Nyari-nyari biar jadi asap. Jadi sekarang asap apa? Asap apa sekarang? Lanjut. Sekarang listrik apa? Listrik apa sekarang? Listrik lampu sekarang. Sekarang lampu apa? Lampu apa sekarang? Sekarang jalanan apa? Jalanan apa?
Mana bapaknya di perpus ya? Bapaknya di perpus ya? Perpus ya? Perpus. Itu HP bapak yang satunya kan? HP bapak-bapak. HP bapak-bapak. Bapak yang satunya. Mana? Pak Amin tadi ada HP ketinggalan di kelas. Punya yang bapak-bapak tuh yang di perpus. Ayo. Assalamualaikum. Tuh HP-nya Oh iya, ketinggalan. makasih ya. Itu untuk siapa nemuin